Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat An-Nisa ayat ke-27. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya aswaliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, dan Allah yuridu, dia menginginkan atau dia menghendaki, ayyatuba, untuk menerima taubat, alaikum, atas kamu sekalian. Wa yuridu, dan menghendaki, menginginkan, alladzina, orang-orang yang yattabi'una, mereka mengikuti, asyahawati, keinginan-keinginan syahwat mereka, antamilu, bahwa kalian condong atau berpaling dari kebenaran, maksudnya mailan, dengan keberpalingan, aziman, yang besar, artinya berpaling yang sejauh-jauhnya, berpaling yang sejauh-jauhnya. Ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Nah, di sini Allah yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Nah, di sini ada kalimat wa yatuba, dan Allah hendak menerima taubat alaikum, atas kamu sekalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya apa? Dua ayat ini, demikianlah Allah menurunkan ayat-ayat, aturan-aturan tentang hidup berkeluarga, di mana perpindahan dari tradisi jahiliyah yang tanpa aturan menuju kepada Islam yang penuh dengan aturan. Orang jahiliyah tradisinya bagaimana? Kalau seperti ayat-ayat yang kemarin kita kaji, bahwa kalau ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak hanya hartanya yang diwarisi, istrinya pun dijadikan warisan. Istrinya diwarisi dari pihak keluarga laki-laki, bisa dinikahi, bisa dinikahkan orang lain, maharnya diambil oleh dia. Itu jahiliyah. Dan juga pernikahan yang tanpa batas. Maka Islam hadir hanya membatasi 4. Kalau kita ingin menambah istri, itu dibatasi hanya 4. Islam membatasi itu. Dan Islam juga membatasi hukum talak atau cerai. Nah, demikian itu, setelah datangnya Islam, tradisi yang ngawur, tradisi yang tanpa aturan itu akhirnya dibatasi oleh Allah. Nah, di sini dari perpindahan tradisi yang tidak
ada aturan atau tanpa aturan menuju kepada Islam yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa melalui firman-firman-Nya, Allah ingin menerima taubat kalian. Artinya apa menerima taubat kalian itu? Barang siapa yang ketika ayat ini turun, aturan-aturan tentang waris turun, aturan-aturan tentang tata cara kehidupan berkeluarga turun, kemudian dia itu berhenti dari tradisi-tradisi jahiliyah yang ngawur dulu itu, dia berhenti dan mengikuti aturan-aturan Allah, bertaubat sudah tidak melakukan tradisi jahiliyah yang tanpa aturan itu tadi, maka Allah menerima taubat kalian. Gitu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan adzima. Akan tetapi orang-orang yang masih menturutkan syahwatnya, jadi walaupun ada ayat yang turun, dia tetap melakukan tradisi jahiliyah yang dulu mereka kerjakan itu. Mereka menginginkan kalian itu supaya supaya berpaling dari kebenaran itu dengan berpaling yang sangat jauh sekali. Artinya tidak mengikuti firman-firman Allah, tapi dia masih mengikuti tradisi-tradisi pada zaman jahiliyah dulu. Orang-orang yang menturutkan hawa nafsunya. Tapi Allah dengan aturan itu ingin menerima taubat kalian. Nah, seperti itu. Yuridu menghendaki Allah ayyukhaffifa, untuk meringankan pelaksanaan syariat angkum dari kamu sekalian. Wa khuliqa, dan diciptakan al insanu manusia dhaifan, itu dengan segala kelemahan. Artinya Allah menghendaki meringankan. Artinya apa? Kalian bagi kaum muslimin yang waktu itu tidak mempunyai biaya cukup untuk menikah dengan wanita yang merdeka, Allah memperbolehkan menikah dengan budak atau hamba sahaya yang biayanya relatif lebih murah daripada menikahi wanita merdeka. Itu Allah menginginkan kalian itu supaya ringan menjalankan syariat Islam itu pada waktu itu. Tapi pada akhirnya begitu Islam berkembang, sedikit demi sedikit perbudakan itu sudah dihapus, dan bahkan sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan di negara Arab itu. Nah, kenapa Allah kok meringankan pelaksanaan hukum syariat dengan memperbolehkan menikahi budak-budak kalian? Wa khuliqal insanu dhaifa. Karena Allah itu tahu bahwa manusia itu mempunyai kelemahan dalam hal untuk mengekang hawa nafsu. Gitu ya. Jadi manusia ini lemah kalau untuk mencegah keinginan hawa nafsunya. Nah, supaya tidak terjadi perzinaan, maka Allah memperingan hukum itu dengan cara Allah memperbolehkan menikahi budak atau hamba sahaya. Gitu ya. Karena manusia itu mempunyai kelemahan dalam hal untuk mengekang hawa nafsu. Lemah sekali. Ya, manusia itu sangat lemah sekali dalam hal untuk mencegah keinginan syahwatnya. Kan gitu ya. Nah, kita lihat saja ya. Kita lihat saja orang yang mempunyai syahwat atau keinginan terhadap harta, walaupun gajinya sudah banyak, dia ternyata tidak mampu mengendalikan syahwatnya kepada harta itu, ya, terpaksa atau sehingga dia itu melakukan korupsi. Itu berarti dia lemah dalam mengendalikan syahwat terhadap dunia atau harta. Nah, terhadap wanita juga begitu. Kan begitu kan? Terhadap wanita juga begitu. Manusia ini mempunyai kelemahan terhadap menahan syahwatnya terhadap perempuan. Kan begitu.
Ya, sudah punya istri, masih banyak perselingkuhan. Gini mboten. Mudah-mudahan, tapi saya yakin bukan jamaah apa itu Masjid Rodotul Falah. Amin Allahumma amin. Kalau panjenengan saya yakin Pak, nggak ada yang selingkuh Pak. Nggak ada ya? Apa karena usia sudah tua ya nggak tahu. Ya, jadi manusia itu mempunyai kelemahan terhadap menahan terhadap nafsu kecintaan terhadap seorang wanita. Dan juga manusia mempunyai kelemahan terhadap nafsu syahwat akan jabatan. Gitu. Makanya harta tahta wanita. Tahta itu jabatan. Ya. Orang itu kalau sudah tidak bisa menahan syahwat, keinginan untuk jabatan, maka segala cara diupayakan. Yang penting dia jabatannya naik, kan begitu ya? Nah itu, jadi manusia itu punya kelemahan-kelemahan untuk menahan syahwatnya, keinginan, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap wanita, kecintaan terhadap kedudukan atau jabatan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. La ta'kulu, janganlah kalian memakan amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batili, dengan cara yang batil. He wong-wong mukmin, ojo pisan-pisan awakmu mangan harta yang kamu peroleh itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Illa antakuna tijaratan, kecuali harta itu, keuntungan itu kamu peroleh berupa tijaratan, perniagaan, perdagangan, antarodin, rela sama rela, halal ya, rela sama rela, terjadi akad-akatan antara pihak penjual dan pembeli, antarodin, rela sama rela, mingkum, di antara kamu sekalian. Maksudnya rela sama rela itu udah sepundi. Jadi penjual itu yo rela menjual segitu, yang pembelinya juga ikhlas membeli dengan harga segitu. Ya, jangan dipaksa. Saya kadang-kadang itu penjual itu sudah bilang harganya misalnya itu 50.000, ditawar terus ya, sampai penjualnya itu ya sudah nggak ikhlas dengan harga segitu, tapi masih dipaksa, akhirnya ya wis nek ngono. Nah akhirnya begitu, dengan kata ya wis itu pasti ada yang tidak ikhlas itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya jual beli apa saja, apa beli baju, apa beli belonjoan, ya jangan sampai memaksa itu ya. Jangan sampai memaksa. Ya kadang-kadang saya tahu, tapi bukan ibu-ibu sini. Saya yakin bukan ibu-ibu sini. Di belonjoan itu loh ya. Ya, di belonjoan itu kadang-kadang dinyang terus gak oleh, ya regane sakmene Bu. Ya wis gak apa-apa, tapi aku njaluk imbo situ ya. Ngapik timun situ. Lho ya apa sih rek? Wis gak oleh kok. Ya wis tapi njaluk tambahan terong situ. Njaluk tambahan timun situ. Lah padha wae lah. Itu namanya gak antarodin. Tidak terjadi saling rela. Nah, ini jangan sampai. Wala taqtulu, dan jangan sampai kalian membunuh anfusakum, diri-diri kalian sendiri. Ini juga tidak boleh bunuh diri. Membunuh diri itu maksudnya membunuh diri sendiri, jelas tidak boleh. Dan juga jangan membunuh orang lain, karena nanti kalau kamu membunuh orang lain, kamu akan kena hukum kisos, kamu juga akan dibunuh juga. Jadi sama saja. Bunuh diri sendiri juga nggak boleh, membunuh orang lain juga tidak boleh. Karena membunuh orang lain juga nanti kena hukum kisos, dia juga akan dibunuh. Bodoh, nggak boleh. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah bikum, terhadap kamu sekalian, rohiman,
itu adalah maha kekal kasih sayangnya. Jadi itulah ayat untuk mengatur supaya kita itu hidup bisa rukun, berdamai, saling rela, saling ikhlas, tanpa ada yang dirugikan, tanpa ada yang terpaksa. Itu dalam memperoleh harta tadi. Terus waman dan barang siapa yang yaf'al, dia berbuat dzalika demikian itu, melanggar hukum-hukum Allah. Setelah ayat ini turun, dia tidak menghiraukan udwanan dengan permusuhan, perlawanan, wadulman dan suatu kedzaliman. Jadi dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Fasaufa nuslihi, maka kelak kami akan memasukkannya naron ke dalam api neraka. Wakana dan demikian itu dzalika, demikian itu dia bagi orang-orang yang melawan hukum-hukum Allah dan melakukan kedzaliman, kemudian dia dimasukkan neraka. Dzalika 'alallah yasirun, bagi Allah mudah untuk memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Itu intajtanibu, jika kalian menjauhi kabairoma, dosa-dosa besar, tunhauna, yang kalian dilarang, dicegah, anhu, dari melakukannya. Kalau kamu mau menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukafir, kami kata Allah akan menghapus, menutup angkum dari kamu sekalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kamu sekalian. Wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kalian, mudkholan, dalam tempat masuk, kariman, yang mulia, yaitu surga. Maksudnya begitu. Jadi barang siapa kalian yang menjauhi dosa-dosa besar yang dulu pernah kamu lakukan pada waktu zaman jahiliyah, kemudian setelah ayat ini turun kamu berhenti dari dosa-dosa itu semuanya, nukaffir angkum sayyiatikum, kami kata Allah akan menutup, menghapus kesalahan-kesalahan yang dulu kamu lakukan, dan kami akan memasukkan surga kamu dengan yang dalam keadaan yang mulia. Jadi dosa besar, sebagaimana riwayat dari hadis, ya, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Kata apa itu Imam Bukhari dan Imam Muslim, jauhilah 7 perkara yang merusak, termasuk dosa besar. Wa mahiya ya Rasulullah, apa 7 perbuatan yang bisa merusak semuanya itu ya Allah, ya Rasulullah? Qala, 1 asyirku billah, termasuk kategori besar dosa besar itu adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, termasuk syirik. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh orang yang tidak dihalalkan oleh Allah, tidak ada alasan untuk membunuh. Dosa besar yang kedua adalah membunuh. Yang ketiga adalah asihru, sihir, coro jawane santet, ya kan? Kalau orang biasanya itu ada suatu permasalahan, terus tidak bisa diselesaikan secara lisan, secara lahir, secara zahir, lalu dia mengambil jalan secara batin atau secara sirri, secara gaib, yaitu dengan cara sihir atau santet. Bahasa Al-Quran itu sihir, bahasa Jawane santet. Itu termasuk dosa besar. Terus yang keempat, wa aklu malil yatim, termasuk kategori dosa besar adalah memakan harta anak yatim. Terus yang kelima adalah wa aklur riba, wa aklur riba, dan memakan riba, ya. Yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahfi,
Yang keenam adalah lari dari medan peperangan. Saat pertempuran berlangsung dia lari dari medan peperangan. Ini termasuk dosa besar. Yang nomor 7 adalah waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita-wanita yang terhormat, menuduh berzina. Ya, menuduh berzina kepada wanita-wanita yang terhormat. Jadi ada 7 kategori dosa besar dalam satu riwayat begitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, wahai sahabat, maukah kamu aku tunjukkan dosa yang paling besar? Bala ya Rasulullah, nggih ya Rasul. Qala, dosa besar itu adalah 1. Ini dalam riwayat lain nggih. Dalam riwayat lain, dosa besar itu adalah 1, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar. Kategori dosa besar. Wa uququl walidain. Terus setelah itu ala wa qauluz zur, yaitu apa itu? Perkataan yang bohong. Beliau duduk kemudian juga berkata bohong. Jadi perbuatan dusta itu termasuk kategori dosa besar. Wa syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu ini termasuk dosa besar. Gara-gara saksi palsu akhirnya hakim memutuskan salah karena saksi yang salah. Gitu ya. Terus mayazalu yukarriruha hatta qulna laila sakata. Jadi seperti itu di riwayat yang lain itu mengatakan seperti itu. Syirik, berani kepada kedua orang tua, berkata bohong, dan apa itu? Persaksian yang palsu. Itu adalah termasuk kategori dosa besar. Nah, di sini Allah berjanji kalau jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka nukaffir angkum sayyi'atikum, maka kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mulia. Ini janjinya Allah. Jadi mudah-mudahan kita terhindar, tercegah dari melakukan dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Karena Ibnu Abbas itu ditanya, Pak, Ibnu Abbas ditanya, apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 itu? Begitu. Ibnu Abbas, tidak, masih banyak hal-hal yang lain. Jika dosa-dosa kecil dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi dosa besar, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas begitu. Apakah dosa-dosa besar itu cuma itu, wahai Ibnu Abbas? Tidak, masih banyak perbuatan yang lain yang apa itu kategori dosa besar. Apa itu? Yaitu dosa-dosa kecil tapi dilakukan secara rutin, maka dia akan naik pangkatnya menjadi dosa besar. Nah, seperti itu kata Ibnu Abbas, gitu ya. Nah, jadi itu mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan ini, ya. Nah, terus wala tatamannau. Barangkali ada yang ditanyakan dulu, mungkin sambil jalan lali. Kalau ada yang tanyakan monggo. Kalau enggak, saya lanjutkan. Oke, ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini pertanyaannya berkaitan dengan minggu kemarin. Iya, minggu yang lalu. Berkaitan dengan hasil perzinahan, anak hasil perzinahan. Jelas kalau dalam perzinahan kedua orang tua yang menjalankan itu dosa besar. Tapi untuk anaknya itu termasuk dosa enggak, anaknya sendiri?
Nggih, sampun. Nggih, nggih. Terus kemudian anak yang dihasilkan dari perzinahan, jelas kalau laki-laki itu nanti kalau menikah karena bapaknya tidak dibuat wali atau tidak perlu wali, maka tidak bermasalah. Tapi bagi anak perempuan yang orang tuanya harus jadi wali, tapi pada saat setelah anak tersebut sebelum lahir dinikahkan, tapi setelah lahir menurut kemarin itu harus terjadi pernikahan kembali. Nah, untuk selanjutnya hasil dari pernikahan itu anaknya sudah tidak jadi masalah. Tapi bagi anak yang sebelumnya tadi itu bagaimana dosanya? Itu yang saya tanyakan. Nggih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak ini tetap menjadi anak yang fitrah. Tidak berdosa, Ibu. Karena hadis Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Menurut Imam Al-Ghazali, fitrah di sini itu sudah membawa iman. Tiap-tiap bayi yang lahir itu sudah dibekali iman oleh Allah. Nah, hanya iman tadi itu dilanjutkan oleh orang tuanya atau tidak. Nah, gitu kan? Maka di dalam hadis itu fa'abawahuma yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Maka setelah lahir yang sudah kami bekali iman itu terserah kedua orang tuanya mau menjadikan dia sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir itu adalah fitrah, suci, tidak membawa dosa. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, fitrah itu ditafsiri adalah sudah beriman. Nah, gitu nggih. Jadi bayi tidak punya dosa, Bu. Baik bayi yang dihasilkan dari pernikahan sah maupun bayi yang lahir dari di luar nikah. Jadi posisi bayi itu tetap fitrah. Gitu nggih. Nah, adapun bagi kedua orang tuanya yaitu termasuk melakukan kategori dosa besar yang harus ditaubati. Ya. Terus sekarang kalau anak itu laki-laki kan nggak jadi masalah karena nikahnya kan tanpa wali kan nggak masalah. Kalau anak itu perempuan maka baik apa itu setelah lahir dinikahkan kembali atau tidak, karena ada pendapat yang cuma cukup satu kali, tadi ada pendapat yang harus dinikahkan lagi. Baik dinikahkan lagi atau tidak, tetap posisi secara nasabnya itu tidak boleh menjadi wali bapaknya ini. Bapaknya ini tidak boleh menjadi wali karena anak ini dihasilkan di luar nikah. Nah, ini yang harus jelas, Ibu, Bapak Ibu semuanya harus jelas. Kalau memang itu hasil di luar nikah, tolong harus bilang ke Pak Hakim atau Pak Naib. Ya, kalau diumumno kan sungkan. Ya harus maju atau menghadap secara pribadi. Mohon maaf Pak Naib, jadi saya dulu itu khilaf sehingga saya itu terjadi begini. Jadi menurut hukum berarti saya ini tidak boleh menjadi wali. Nah, nanti yang memutuskan adalah Pak Hakim, kan begitu ya? Yang memutuskan adalah Pak Hakim atau mengangkat siapa ya? Terserah Pak Naib. Yang dalam hal itu kekuasaannya adalah negara sudah mengangkat Departemen Agama, dalam hal ini adalah KUA, kan begitu ya? Kantor Urusan Agama. Nah, untuk selanjutnya anak ini ya sudah, berarti selanjutnya ya normal, Bu. Ya normal seperti manusia biasa ya, artinya ya sudah kalau dia itu nanti punya anak ya menikah ya dia juga berhak menjadi wali karena dia sudah menikah sah, kan gitu ya. Mau tentang terus pundi? Pak, kalau ini kan bukan semua orang tahu masalah hukum ini ya Pak ya.
kata-kata tadi kita kan Nggih. semua orang tahu hukum masalah ini. Kalau anaknya nggak tahu juga, orang tuanya nggak tahu, terus kita berlangsung menikahkan itu bagaimana hukumnya, Pak? Nggih. Nggak semua orang tua tahu hukum masalah ini. Nggih. Kita ada hukumnya. Nggih. Tetangga. Nggih. Waduh. Ini yang menjadi PR apa itu kantor urusan agama KUA dalam hal ini ya hal-hal seperti ini, Pak. Jadi saya setuju dengan Malaysia. Malaysia itu kalau ada dua pasangan yang ingin melakukan akad nikah, maka dia harus mengikuti training tentang suami istri selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan dia harus mengikuti training tentang nikah. Difahamkan betul, Pak. Ya, tanggung jawab seorang suami apa wae, tanggung jawab seorang istri apa wae. Terus nanti kalau terjadi seperti ini, ya apa hukumnya? Kalau terjadi seperti ini gimana hukumnya? Itu difahamkan betul di selama training 3 bulan itu, Pak. Nah, di Indonesia itu belum berhasil mengadakan seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah dua pasangan ini nikah dengan pemahaman agama yang masih minim. Loh itu loh. Ya kan? Dengan pemahaman agama yang masih minim, dengan bekal yang masih sangat sedikit, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan, goncangan dalam rumah tangga, maka tidak apa itu, jangan heran kalau angka perceraian di Departemen Agama itu terus meningkat karena kurangnya ilmu atau pemahaman dari masing-masing antara suami dan istri tentang nikah. Jadi kan begitu kan, cuma saat itu saja kan diterangkan Pak Naib pada waktu mau nikah itu kan, seorang suami itu harus begini, seorang istri itu harus gini. Loh, tapi masa sesingkat itu gitu loh. Ya, sedangkan di kitab itu dibahas sekian banyak, cuma disampaikan sekilas ngono tok. Saya kira ya enggak membekas, kan begitu ya. Nah ini loh. Nah ini lah begini Bu, kalau itu terjadi misalnya di tetangga atau teman panjenengan, kita ini kan begini, kalau kamu melihat suatu kemungkaran yang dilakukan oleh temanmu, maka cegahlah kemampuan itu. Kalau kamu mampu, cegahlah dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu, cegahlah dengan kekuasaan, mungkin lewat ketua RT, mungkin lewat ketua RW. Kekuasaan itu maksudnya orang yang dijadikan apa itu pemimpin di kampung situ, itulah. Atau mungkin ada ustadz di situ yang dipandang mampu dalam ilmu agama dan bisa menyelesaikan. Jadi banyak yang ditempuh. Kalau itu tidak mampu juga, ngelingno ya gak kuwasa. Terus mari ngono dielingno karo kekuasaan, dhewekne ya gak jabat. Kan begitu kan? Maka dia fa'alai biqalbi, dia cukup tidak menyetujui di dalam hati. Wa huwa adhaful iman, kata Rasul, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita itu tidak menyetujui atas pernikahan itu karena jenengan tahu di luar terjadi di luar nikah, tapi jenengan tidak mampu ngelingno, tidak mampu berbuat apa-apa, cuma gak setuju tok jero ati, iki jenengan dikategorikan iman paling lemah. Nah seperti itu. Maka ya dengan berbagai cara bagaimana kita ini bisa meluruskan, ya, bagaimana kita ini bisa meluruskan. Maka kembali lagi kepada pemahaman tentang agama, ya, pemahaman tentang agama. Jadi kalau ada jenengan berangkat dari kita saja mungkin, ya.
kalau ada anak atau wis tiba putu panjenengan mau nikah, menurut saya kursuskan dulu ya bab tentang nikah. Jadi ke ustadz atau siapalah ya, gak usah suwe-suwe saulane lah. Iku wis rada lumayan iku wis. Daripada gak blas. Ini bahaya sekali ini, bahaya sekali. Makanya tidak jarang atau angka perceraian itu tinggi ya karena minimnya pemahaman agama yang dimiliki oleh suami dan istri. Nah, itu loh. Nah, makanya pentingnya pemahaman agama itu di sini. Ngoten nggih, pentingnya pemahaman agama itu di sini. Nah, jadi itu kita yang berkewajiban harus ikut meluruskan sebatas kemampuan kita. Soalnya nanti kalau kita sendiri mengingatkan tapi tidak tepat itu kadang-kadang iso dadi gak wau barang. Soalnya kono ya gak terima kadang-kadang. Tidak semua orang menerima kalau diingatkan itu. Makanya yang tahu kondisinya ya panjenengan lah seperti apa mengingatkan orang ini. Kalau jenengan tidak mampu ya mungkin kepala kampung, mungkin siapa lah. Itu loh nggih. Pak RT atau Pak RW di Surabaya ini RT RW juga gajinya dinaikkan kok. Nggih toh? Wah, dibahas di SS itu sampai panjang itu Pak RT itu ya. Ya, karena gara-gara apa? Gara-gara setiap pemilihan RT gak ada yang teko. Makanya saya ini digaji. Itu okay. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada pertanyaan dari jamaah kita yang ada di Facebook. Dengan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, apakah istri berhak meminta uang selain uang belanja, seperti meminta uang untuk membeli baju dan lain-lainnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istri berhak minta uang kepada suami nggih? Termasuk buat beli baju ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, tanpa harus diminta, seorang laki-laki itu wajib memberi nafkah lahir batin kepada istri. Itu loh, tanpa diminta, wis kewajibane wisan. Ya. Jadi nek ana suami kok gak ngekeki blonjo sing wedok nunggu dijaluk, ya suami gak ngerti ku. Suami yang ngerti ya, kewajibannya memang harus diminta atau tidak. Ya termasuk buat beli baju. Gitu kan. Apalagi blonjo sing primer yang terkait dengan kebutuhan makan pasti ya termasuk kan apa wong urip itu kan ya gak mangan tok ya, butuh sandangan ya termasuk itu. Ya, jadi apakah berhak? Ya sangat berhak, dan justru seorang laki-laki tanpa diminta harus mencukupi istrinya. Baik belanja untuk yang terkait dengan makan atau yang terkait dengan pakaian. Kan begitu nggih. Nah, gitu nggih. Jadi jenengan barang ya kudu ero belanjae istrine aja sampai telat gitu loh nggih. Nggih. Adapun berkurang ya terserah lah, mungkin pandemi dan lain sebagainya itu kan ya terserah. Tapi yang penting seorang suami itu harus tahu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya lahir batin, baik yang terkait dengan makanan maupun terkait dengan pakaian, itu memang sudah kewajiban seorang suami. Nah, gitu kan. Nah, itu sudah. Wonten malih, monggo. Monggo, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan tadi setelah Islam kan membatasi 4. Ini ada yang terjadi pada sekarang ini, ada perkawinan 2 istri kakak beradik. Kakak beradik. Itu cara untuk menaikkan perkawinan itu gimana? Untuk mencapai itu gimana itu? Cara jenengan takok hukume napa cara dos pundi? Ini saya tanyakan mengenai hukum agamanya itu gimana? Oh, nggih. Mengumpulkan 2 istri. Kemarin sudah dibahas di ayat berapa itu ya? Nah ini loh Pak. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan haram kalian mengumpulkan bainal ukhtaini, di antara 2 saudara. Ya, 2 perempuan bersaudara. Kamu kumpulkan, kamu nikahi keduanya, haram hukumnya Pak. Illa ma qad salaf, kecuali itu diperbolehkan pada umat-umat terdahulu. Nah, kecuali itu berlaku pada umat terdahulu. Kayak misalnya zaman Nabi Adam kan diolehno dulure dhewe kan gitu. Ya memang gak ono menungso kecuali itu. Itu berlaku dulu, tapi sejak ayat ini turun ya berarti sudah tidak boleh, Pak. Harus dicerai salah satu. Gak boleh. Wa antajma'u, dan haram kalian mengumpulkan bainal ukhtaini, di antara 2 bersaudara, kakak beradik dinikahi bareng. Jelas nggih? Jadi tidak boleh Pak. Ya, jenengan kandhani. Ya gak ngandel ya wis, dia yang berhadapan dengan Allah, kan begitu kan? Dengan hukum-hukum Allah. Nah, sampun nggih. Jadi itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap agama, terutama hal-hal yang terkait dengan rumah tangga, ya, kewajiban seorang suami dan istri kepada keluarganya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.